Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pendidikan menjadi hak setiap anak. Namun tidak semua anak di ibu kota dapat mengakses pendidikan seperti semestinya karena keterbatasan ekonomi. Nah, berangkat dari hal tersebut pemirsa, Taman Belajar Pelangi Nusantara pun hadir berbagi ilmu kepada anak-anak pinggiran di ibu kota. Anak-anak jalanan di ibu kota ini rata-rata beraktivitas membantu orang tua mencari rongsokan menggunakan gerobak untuk dijual. Mereka tinggal di bantaran kali dan pinggir rel kereta atau di gubuk-gubuk kecil bersama orang tuanya di sekitaran daerah Manggarai Utara, Jakarta Selatan dan juga sekitaran Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anak-anak ini berasal dari kalangan ekonomi bawah. Orang tuanya berprofesi sebagai pemulung sampah, bahkan ada yang bekerja serabutan hanya untuk menyambung hidup. Anak-anak mereka ada yang tidak sekolah lantaran keterbatasan ekonomi. Ada juga yang harus putus sekolah pemirsa. Mereka semua rata-rata berusia sekitar 6-10 tahun. Tidak ingin semangat belajar untuk meraih cita-cita anak pemulung terkubur sampah, Miftahul Arifin berinisiatif untuk mendirikan gerakan peduli pendidikan untuk kaum pinggiran. Sebuah sekolah untuk anak-anak pemulung dan anak-anak jalanan dengan menggunakan konsep pendidikan belajar bersama alam. Proses belajar mengajar dilakukan di ruang terbuka di bawah pohon yang rindang di pinggir sungai dengan alas tikar seadanya. Meskipun demikian, pemirsa, anak-anak ini bisa kita lihat bersama tetap belajar dengan suasana penuh gembira karena dalam setiap sesi pelajaran selalu diselingi dengan permainan yang menyenangkan. Tidak hanya belajar, mereka juga bermain bersama di sekolah ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan Taman Belajar Pelangi Nusantara, mari kita langsung bertanya ke penggagas Taman Belajar Pelangi Nusantara, Miftahul Arifin yang sudah tersambung melalui sambungan televideo pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Miftahul Arifin, apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Miftah, ini bisa dijelaskan sedikit awalnya apa inisiatif yang membuat Mas Miftah ini tergerak hatinya untuk membuka sekolah ataupun pendidikan bagi anak-anak jalanan? Ya, sebenarnya begini, kita ini kan tinggal di Jakarta, setiap ada lampu merah itu kita melihat anak-anak jalanan selalu minta-minta di situ. Dari situlah kita bermula melihat hal-hal yang sangat sederhana di perempatan lampu merah. Oleh karena itu, kami dengan teman-teman menggagas hal-hal yang sederhana ini menjadi sebuah gerakan. Kami coba mendekati dari mana mereka, kita observasi orang tuanya siapa, tinggalnya di mana. Ternyata ketika kita observasi, mereka tinggal di bantaran kali. Itu ada di pinggiran rel. Oleh sebab itu, kita membuat semacam kelompok kecil, membuat taman belajar ini menjadi sebuah kegiatan-kegiatan bagaimana mereka setidaknya mendapatkan pendidikan ataupun akses pendidikan. Karena ketika kita telusuri mereka itu ada yang sekolah, ada yang tidak, ada yang hanya memulung, membantu orang tuanya. Itu yang menjadi yang pertama buat kami, sehingga kami melakukan gerakan-gerakan ini, gerakan peduli pendidikan untuk anak jalanan. Sudah dari tahun kapan Mas dan berapa lama sudah bergerak ini? Ini dari tahun 2012. 2012 itu sekitar bulan Mei kalau nggak salah itu. Kalau sekarang sekitar 3 tahun sudah berjalan. Alhamdulillah kita punya 3 lokasi waktu itu. Pertama di dekatnya Pasar Raya itu ada, terus Manggarai, terus yang sekarang itu ada di Tanah Abang. Ternyata ketika kita melihat di Jakarta ini kota yang metropolitan ada ketimpangan sosial yang terjadi. Itu yang menggerakkan kita untuk melakukan ini. Oke, Pak Miftah, ini Pak Miftah katakan bahwa pendekatan yang dilakukan ini menemui tantangan terutama dalam meminta orang tuanya merelakan anak-anaknya. Boleh Pak Miftah ceritakan sedikit bagaimana tantangannya meminta ke orang tua menjemput bola agar anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan? Ya, karena memang anak-anak ini menjadi tulang punggung juga, membantu orang tua. Pertama itu mencari nafkah keluarga dengan cari rongsokan ataupun dengan ngamen di perempatan lampu merah. Itu yang coba kita
minta sama orang tuanya bagaimana anaknya merelakan setiap Sabtu Minggu untuk belajar bersama kita, selebihnya terserah, kira-kira begitu. Dan itu melakukan pendekatan sekitar 1 bulan dengan orang tua. Kita pendekatan persuasif, kita pendekatan hati ke hati, kita main ke gubuk mereka, kita coba melihat kegiatan mereka, tanya-tanya. Alhamdulillah setelah melalui observasi itu, kita mendapatkan respon yang baik. Dan alhamdulillah anaknya untuk Sabtu Minggu itu disuruh belajar dengan kita, dan kita menyambut baik dengan itu. Ada nggak pernah cerita-cerita nggak anak-anak ini respon berbeda dari orang tuanya? Mungkin komentar-komentarnya di rumah gitu, Pak Miftah, setelah mengikuti pembelajaran bersama di taman belajar. Ada, itu dinamika yang terjadi di lapangan itu, ya anaknya pengen begini, orang tuanya pengen begitu. Jadi ada suatu hal yang kita temui di lapangan, orang tuanya tidak mau bahwasanya anaknya harus ikut orang tuanya. Yang kedua, anaknya sendiri ingin bermain-main dengan kita, karena kita bukan ansih pembelajaran mata pelajaran, tapi kita lebih pada fun game, dikasih semacam permainan, dikasih outbound. Terus kita juga menggunakan pembelajaran terbuka seperti keragunan, kita bawa ke sana mengenal hewan-hewan, mengenal satwa-satwa yang ada di sana. Itu alhamdulillah sejak itu orang tuanya tambah semangat untuk membelajarkan anak-anaknya ke kita. Jadi nggak hanya belajar di satu tempat, tapi juga belajar langsung tadi seperti disebutkan di kebun binatang. Pak Miftah, ini saat ini kan kita sedang masa kondisi pandemi gitu. Ada aktivitas belajar mengajar di kondisi pandemi saat ini, dan kalau ada, apa saja aktivitas pembelajarannya? Untuk di awal pandemi kita pembelajarannya itu kita lebih pada edukasi bagaimana bahaya COVID, seperti mencuci tangan, pakai masker. Itu yang kita lakukan di awal-awal pandemi gitu. Terus yang kedua, karena mereka tidak mempunyai alat informasi yang lengkap seperti HP, sambungan internet, maka kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Itu kita memang lebih pendekatannya langsung kepada anak. Yang kedua, kita melakukan semacam bantuan-bantuan untuk mereka, kita ngasih semacam sembako untuk orang tuanya. Yang kedua, kita memberikan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan untuk mereka supaya di tengah pandemi ini mereka tetap sehat, itulah, tetap menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan ya Mas ya. Ya. Baik, bagaimana responnya sejauh ini? Apakah mereka menerima dengan baik itu dan juga menjalankannya baik di rumah ataupun saat melakukan aktivitas saat bekerja? Alhamdulillah untuk responnya sangat baik mereka. Mereka juga bagian daripada warga negara yang taat sebenarnya, meskipun mereka itu untuk akses pendidikan sangat terbatas, akses ekonomi mereka juga sangat terbatas. Tapi selama ini mereka menjadi warga negara yang baik, mereka tidak berkerumun, mereka tetap menjaga kesehatan. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, maka kita atur jaraknya mereka. Kita gunakan kegiatan-kegiatan yang di situ untuk meningkatkan imun tubuh seperti berolahraga, meskipun kita dalam lingkup skala kecil, itu loh Mas. Oke, nah Pak Miftah, ini kan dikatakan Pak Miftah tadi, ini Taman Belajar ini lahir dari kesenjangan ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Nah hingga hari ini Taman Belajar ini mendapatkan bantuan pastinya untuk operasional bagi teman-teman yang memberikan pendidikan pada adik-adik, bantuan-bantuan yang diberikan, paket sembako, ini datang dari mana saja Pak Miftah? Apakah dari kantong sendiri kah atau memang ada bantuan dari lembaga lain kah? Untuk bantuan itu selama ini teman-teman untuk ngajar itu tidak pernah kita kasih insentif. Pertama, para relawan itu mereka rela meskipun jarak jauh dari Jakarta Timur ke Tanah Abang itu menggunakan KRL, menggunakan busway, mereka tidak dibayar sama sekali. Yang kedua, untuk bantuan ini kita minta sama teman-teman juga, ada yang bantu dari sebagian relawan itu, ada yang bantu, terus ada donatur. Tidak pernah kita minta ke instansi pemerintah atau apapun atau swasta. Jadi lebih pada perorangan yang membantu itu loh Mbak. Kita kumpulkan bersama-sama, kita kasih bantuan. Kalau ada memang di situ seperti sembako, beras, minyak dan lain-lain, kita kasih ke mereka. Begitu. Oke. Nah untuk teman-teman yang pengajar ini, mereka suka relawan kah? Atau memang hanya teman-teman perkumpulan atau organisasi kah? Atau bisa mendaftar gitu Pak Miftah? Untuk yang ngajar ini sebenarnya kita buka untuk relawan ke teman-teman mahasiswa. Ada yang melalui pertemanan, diajak di teman kampusnya, ayo kalau mau ngajar kita buka begini gitu. Jadi sebenarnya lebih pada hobi sebenarnya, hobi, dan kita
kesenangan dalam senang dalam dunia pendidikan, mempunyai satu hobi yang sama yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, akhirnya terkumpul meskipun mereka tanpa dibayar sedikit pun, bahkan keluar uang untuk transport sana pergi. Ada yang dari Tangerang, Mbak, dari Tangerang itu sampai ke Tanah Abang itu pakai KRL. Jadi mereka tanpa dibayar sedikit pun. Itu karena yaitu gerakan sosial ya, demi pendidikan dan mencerdaskan generasi muda. Baik Pak Miftah, sejauh ini ada bantuan bukukah atau untuk pembelajaran tersendiri, atau ada volunteer yang datang untuk mengajar juga? Dan bagaimana kalau teman-teman yang ingin membantu memberikan buku ataupun ingin membantu mengajar teman-teman ini bisa? Iya, mungkin tadi Pak Miftah diceritakan banyak dari teman-teman. Sekarang mungkin pemirsa ada yang mau nih Pak Miftah yang baru kenal sekarang. Bagaimana caranya Pak? Ya kalau ini sebenarnya teman-teman itu ada volunteer buku, kemarin kita dapat juga. Dulu pernah kita ke Kemendikbud tapi kita pakai bantuan buku juga. Kalau teman-teman pengen memberikan bantuan buku, membantu dan semacamnya, kita bisa langsung DM di Instagram Taman Belajar Pelangi Nusantara atau Pelangi Nusantara, bisa di IG-nya, di Instagram itu. Oke, media sosial ya Pak Miftah. Pak Miftah, singkat saja nih, sebagai seseorang yang dekat dengan anak-anak atau generasi muda DKI Jakarta, apa harapannya terutama untuk DKI Jakarta dan terutama untuk anak-anak yang masih banyak ini mengalami kesenjangan sosial dan mereka harus berjibaku untuk berusaha untuk mempertahankan hidupnya, terutama untuk pendidikan mereka di masa depan, Pak Miftah? Pendidikan ini bagian suatu tiang membangun peradaban bangsa. Oleh sebab itu, Jakarta sebagai pusat ataupun sentral of Indonesia ini harus menjadi contoh bagaimana kesenjangan itu tidak ada sebenarnya. Kalau kita lihat metropolitan ini kan seharusnya masyarakatnya itu sudah mendapatkan akses pendidikan secara merata. Namun di balik itu semua, di balik kota metropolitan ada kesenjangan-kesenjangan yang harus kita entaskan bersama. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita sebagai anak muda punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Mari kita sama-sama bangun bersama bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang mempunyai peradaban, mempunyai pendidikan yang baik sehingga bangsa Indonesia ini maju ke depan. Amin ya. Semoga gerakan pendidikan ini bisa dicontoh juga dan juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih Miftahul Arifin sudah bergabung bersama kami dari penggerak pendidikan Taman Belajar Pelangi Nusantara. Terima kasih banyak Pak Miftah sudah bergabung. Selamat kembali beraktivitas.